Sahabat-sahabatku yang terkasih, kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus dari Injil Lukas membawa kita berjalan tidak sendirian dalam kehidupan. Yesus mau membawa kita, menemani kita untuk bisa melihat ke depan, memasuki Yerusalem dengan suasana yang menggembirakan, dengan juga kita mengiringi Dia sebagai Raja kita dengan palma, dengan bagaimana hamburan pakaian-pakaian untuk menyongsong Tuhan Yesus masuk ke gerbang Yerusalem. Kita penuh dengan sukacita. Meskipun bagaimana kita mendengarkan bagian demi bagian dari gegap gempita memasuki Yerusalem, sampai juga terdengar bagaimana agak sedikit yang tidak mengenakan. Yesus memasuki Yerusalem sebagai Raja Mesias dengan kerendahan hati, damai, dan sikap seorang hamba, bukan sikap sebagai seorang raja duniawi yang kerap kali kita menjadi tinggi hati. Inilah yang kita juga mau belajar bersama. Bagaimana tanda salib. Salib Tuhan adalah takhta di mana Dia memberikan penebusan, memberikan kekuatan dan keselamatan kepada kita, anak-anaknya. Dengan mencintai dan juga bisa memaafkan. Bagaimana Yesus dari tahap demi tahap kita bisa melihat semua peristiwa selalu bersatu dengan Tuhan. Apa sebenarnya yang ingin kita pelajari di minggu permulaan Pekan Suci, Minggu Palma ini? Kita mau masuki Minggu Palma ini dengan kerendahan hati. Ada bagaimana seorang yang tanya kepada saya, Allah di Perjanjian Lama dengan Allah di Perjanjian Baru kok beda ya, Romo? Sepertinya bagaimana yang jauh, yang kita bisa lihat selalu memberikan pengharapan dan keselamatan lewat nabi-nabi. Justru Allah yang mau turun ke dunia. Allah yang mau datang. Sang Sabda yang biasa dikatakan oleh para nabi, sekarang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan tentunya tidak hanya sampai di situ, mau terus mengenal kita, mau terus menyadari setiap penderitaan dan dosa-dosa, kekurangan, kelemahan kita. Sehingga akhirnya sampai di kayu salib, merasakan penderitaan yang paling sulit, yang paling berat di masa saat itu. Hukuman yang luar biasa yang juga dijalani. Sehingga semuanya benar-benar Allah yang mau menjadi seperti kita. Kecuali dalam hal dosa. Mau mengenal, mau bersatu dengan kita. Supaya apa? Supaya kita yang juga sudah ditebus. Inilah penebusan. Ditebus, kita bisa dengan menebus sesuatu. Kita kumpulkan, kita cari, kita tebus barangnya. Sedangkan Tuhan Yesus, penebusannya dahsyat. Ditebusnya dengan jiwa dan raganya. Allah yang menjadi manusia. Mau menebus untuk dosa-dosa kita. Bagaimana kerendahan hati yang mau diajarkan, ditularkan, dan kita mau teladani. Supaya setiap
perjalanan kita, kita harus juga berjalan dengan kerendahan hati. Dikasih contoh yang terakhir, bagaimana sebelah kiri dan sebelah kanan. Dalam kehidupan kita, tetap kita masih kadang-kadang kita merasa segala-galanya, bisa, mampu, mengerti. Sampai terkadang kita akhirnya meragukan, mementingkan diri kita, inilah yang ditanya oleh yang di sebelah kiri. Kalau engkau Allah, kenapa engkau diam saja? Bantu kami, bebaskan kami. Tentunya inilah bagaimana dengan ketinggian hati. Kadang-kadang kita pun justru menjadi lupa diri. Kita menjadi akhirnya kehilangan arah. Padahal sudah dekat tujuannya. Dia sama-sama hukumannya. Tapi bagaimana yang di sebelah kanan bisa punya kerendahan hati. Bisa mengerti dan bisa akhirnya menyadari. Punya pengharapan. Kalau kita bisa turun, kita mau disamakan, bagaimana dengan bersatu dengan Tuhan, kita bisa diselamatkan dan bisa punya pengharapan. Kalau nanti kau di sana, di Taman Firdaus, bawalah, tolonglah. Bagaimana kerendahan hati itu akhirnya membawa yang di sebelah kanan hari ini juga menuju Taman Firdaus bersama dengan aku. Sahabat-sahabat yang terkasih, marilah kita bersama-sama memasuki minggu yang suci dengan kerendahan hati kita. Bahwa kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak kelemahan, justru itulah kita mau dibawa, dituntun mengiringi Tuhan. Supaya kita juga bisa belajar, supaya kita juga punya kerendahan hati yang membuat kita damai, membuat kita tenang, membuat kita bahagia. Dan inilah saatnya kita menyucikan minggu yang suci. Kita mau dibawa dari waktu ke waktu, pekan suci kita dengan hati yang suci. Dengan juga penyerahan diri kita kepada Tuhan. Mengikuti perjalanan Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus. Maka inilah minggu yang penuh berkat. Jangan kita sia-siakan. Kita mau dilimpahkan rahmat. Kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Kita mau mengikuti peristiwa demi peristiwa yang Tuhan Yesus tunjukkan kepada kita. Bagaimana sebagai seorang hamba. Bagaimana yang harus juga mau melayani. Dari peristiwa demi peristiwa yang kita akan lihat dari Kamis Putih, Tuhan Yesus memberikan teladan kepada kita, kerendahan hati, melayani, membersihkan, membasuh, menjadi suatu tanda keteladanan. Supaya kita bisa turun ke bawah. Kita bisa akhirnya juga bersama satu level, satu frekuensi dengan Tuhan Yesus sendiri. Untuk kita juga mengalami apa yang Tuhan Yesus juga ingin berikan kepada kita. Supaya kita bangkit. Supaya kita ditebus dan diselamatkan. Supaya kita dikuatkan. Tapi harus kita sampai ke titik penderitaan yang paling sulit, yang paling bawah. Ketika Tuhan Yesus juga mengalami dan merasakannya dengan peristiwa disalib. Bagaimana menjadi seorang hamba untuk bisa melayani. Bagaimana akhirnya bisa juga ikut terus penderitaan demi penderitaan. Membawa kayu salibnya sampai di Golgota untuk disalibkan. Bukan untuk apa-apa. Bukan untuk siapa-siapa. Tapi hanya untuk kita. Untuk keselamatan kita. Untuk penebusan kita. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan. Kita harus ikut bersama dengan Tuhan masuk minggu yang penuh berkat ini. Supaya kita juga bisa berjalan. Tuhan Yesus mau berjalan. Tuhan Yesus mau mengerti penderitaan kita saat-saat ini. Jadi, mari kita masuki, kita ajak, kita undang Tuhan Yesus. Kita mau ikut berjalan bersama penderitaan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya juga ada kita bertuguran, kita ada juga mengikuti jalan salib Tuhan pada hari Jumat.
agung. Semua proses ini sungguh-sungguh kita mau bersatu. Kita mau satu frekuensi, satu hati, satu pikiran, satu hati, dan satu kehendak untuk kita ditebus, diselamatkan oleh Tuhan. Semoga minggu yang penuh berkat berlimpah, minggu yang suci ini sungguh-sungguh menjadi berkat buat kita, keluarga kita, niat-niat kita, harapan-harapan kita untuk akhirnya bisa meraih apa yang Tuhan sudah siapkan. Dia sudah menebus dan ingin menyelamatkan kita, anak-anaknya.